Anton mengerang pelan ketika kesadarannya mulai kembali. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya lemas seolah tak punya tenaga. Aroma khas rumah sakit memenuhi hidungnya, bercampur dengan suara mesin pemantau detak jantung yang berbunyi pelan di sampingnya. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi. Terakhir yang dia ingat, dia sedang mengendarai mobil sepulang kerja. Lalu ada suara klakson panjang, rem mendadak, dan semuanya berubah menjadi hitam. "Pak Anton." Sebuah suara lembut namun profesional terdengar di dekatnya. Seorang wanita berseragam perawat berdiri di sisi ranjangnya, mencatat sesuatu di clipboard. Wajahnya teduh, dengan mata yang menatapnya penuh perhatian. Anton berusaha bicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Perawat itu tersenyum kecil, lalu mengambil segelas air dan membantunya minum. "Anda mengalami kecelakaan ringan. Luka di kepala Anda sudah ditangani, dan untungnya tidak ada tulang yang patah. Tapi dokter meminta Anda untuk istirahat beberapa hari di sini," jelasnya. Anton menatap wanita itu lebih saksama. Namanya tertulis di ID card kecil yang tergantung di dadanya. Dita. Anton masih berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah sakit ketika Dita kembali masuk ke kamarnya. Kali ini, dia membawa nampan berisi obat-obatan dan senyum yang sama seperti sebelumnya. "Waktunya minum obat Pak Anton," katanya sambil meletakkan nampan di meja samping tempat tidur. Anton menatapnya dengan mata sedikit menyipit. "Kamu bisa panggil aku Anton saja. Rasanya tua sekali dipanggil, Pak terus." Dita tersenyum kecil. "Baiklah, Anton." Ada sesuatu dalam cara dia mengucapkan namanya, lembut, sedikit menggoda, tapi tetap terdengar profesional. Anton merasa ada hawa kehangatan yang berbeda saat Dita berdiri lebih dekat untuk membantunya mengambil obat. "Kalau ada keluhan, jangan ragu panggil saya," kata Dita sambil mengecek infus yang terpasang di tangan Anton. Anton mengangguk, tapi matanya tak lepas dari sosok perawat itu. Dia baru menyadari detail kecil yang membuatnya menarik, kulitnya yang mulus, bibirnya yang sedikit merah alami, dan aroma lembut yang sepertinya berasal dari lotion yang dia pakai. Sebelum keluar, Dita menoleh sekali lagi dan tersenyum. "Jangan bandel ya, kamu butuh istirahat." Anton tertawa kecil. "Aku nggak janji." Dita hanya menggeleng pelan sebelum melangkah keluar. Tapi bagi Anton, itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu di dalam diri perawat itu yang membuatnya ingin lebih lama berada di rumah sakit ini. Dan dia yakin, Dita juga merasakan hal yang sama. Sudah 2 hari Anton dirawat di rumah sakit, dan setiap hari Dita selalu menjadi perawat yang menangani kebutuhannya. Entah kebetulan atau memang sudah dijadwalkan begitu, Anton mulai menikmati rutinitas ini. Pagi itu, Dita kembali masuk ke kamarnya, kali ini membawa handuk dan perlengkapan mandi. "Hari ini kamu bisa mandi sendiri kan?" tanyanya sambil menaruh barang-barang di meja. Anton tersenyum tipis. "Kalau kamu mau bantu, aku nggak keberatan." Dita mendelik kecil, tapi senyumnya tetap menghiasi wajahnya. "Dasar pasien nakal, aku di sini buat ngerawat, bukan buat ngelayanin kamu." Anton tertawa kecil. "Canda sus. Tapi serius, kepalaku masih agak pusing. Gimana kalau kamu jaga di luar kamar mandi, kalau aku butuh bantuan?" Dita menghela napas, lalu mengangguk. "Baiklah, aku tunggu di luar. Jangan sampai jatuh ya." Anton bangkit dari tempat tidur dengan sedikit susah payah. Rasa nyeri di tubuhnya masih ada, tapi tidak separah sebelumnya. Dengan langkah pelan, dia menuju kamar mandi dan menutup pintu. Beberapa menit kemudian, suara air mengalir terdengar dari dalam. Dita bersandar di pintu kamar mandi sambil memainkan ujung pulpennya. Namun, tak lama kemudian, suara benda jatuh terdengar dari dalam. "Anton." Dita mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Rasa panik mulai muncul. Tanpa berpikir panjang, Dita membuka pintu yang untungnya tidak dikunci. Matanya langsung tertuju pada Anton yang sedang berpegangan di wastafel dengan tubuh basah, hanya mengenakan handuk yang melorot di pinggangnya. "Astaga, kamu nggak apa-apa." Dita buru-buru masuk, mendekati Anton. Anton menoleh dengan senyum miring. "Kayaknya tadi sedikit oleng. Untung kamu cepat datang." Dita menghela napas lega, tapi kini dia menyadari situasi mereka. Jarak mereka terlalu dekat. Matanya tanpa sengaja melirik dada Anton yang masih basah, dengan tetesan air yang mengalir turun di kulitnya. Anton juga tidak melewatkan ekspresi Dita. "Kamu baik banget," katanya dengan suara yang lebih rendah. "Kalau bukan kamu, mungkin aku udah jatuh beneran." Dita tersadar, lalu buru-buru mundur. "Sudah, ayo kembali ke tempat tidur."
Jangan bikin aku deg-degan. Anton terkekeh, tapi dia menurut. Saat Dita membantunya kembali ke tempat tidur, Anton mencatat satu hal, wajah perawat itu sedikit merona. Malam itu, Anton terbangun dari tidurnya. Kamar rumah sakit tampak remang-remang, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Dia melirik jam di dinding, hampir tengah malam. Tubuhnya terasa lebih baik dibanding siang tadi, tapi ada sesuatu yang membuatnya tetap terjaga. Entah karena suasana sepi atau karena pikirannya masih dipenuhi bayangan Dita. Dia baru saja hendak membetulkan posisi tidur ketika pintu kamar terbuka pelan. Sosok yang sangat familiar masuk dengan langkah hati-hati. Dita, Anton mengerjapkan mata, sedikit terkejut melihat perawat itu datang di jam segini. Dita menoleh dan tersenyum tipis. "Kamu belum tidur, baru saja bangun," jawab Anton. "Kok kamu masih di sini? Bukannya shift kamu udah selesai?" Dita berjalan mendekat, meletakkan catatan pasien di meja kecil di samping tempat tidur Anton. "Aku kebetulan masih ada di rumah sakit. Terus aku kepikiran buat ngecek keadaan kamu." Anton tersenyum miring. "Aku baik-baik saja, Dit. Tapi aku nggak keberatan kalau kamu mau nemenin ngobrol sebentar." Dita menatapnya sejenak, lalu menghela napas pelan. "Baiklah." Dia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur Anton. Mereka mulai mengobrol ringan, dari pekerjaannya sebagai perawat, pengalaman unik di rumah sakit, hingga hal-hal kecil yang membuat Anton merasa lebih dekat dengannya. Saat Dita tertawa pelan karena candaan Anton, sesuatu dalam dirinya tersentak. Gadis itu terlihat begitu menarik dalam cahaya redup. Bibirnya melengkung sempurna, dan matanya yang berbinar membuat Anton semakin sulit mengalihkan pandangan. Tanpa sadar, Anton mengulurkan tangannya, menyentuh jemari Dita yang tergeletak di atas ranjang. Dita tampak sedikit terkejut, tapi bukannya menarik diri, dia justru membiarkan Anton menggenggam tangannya. Senyum lembut tersungging di bibirnya. "Kamu tahu," gumam Anton dengan suara rendah, "aku jadi ingin sakit lebih lama kalau yang merawat aku itu kamu." Dita tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan Anton lebih erat. "Kalau begitu, aku akan pastikan kamu sembuh pelan-pelan, biar aku bisa merawat kamu lebih lama." Anton menatapnya, tak percaya dengan respons itu. "Kamu serius?" Dita sedikit mengangguk, matanya menatap Anton dengan cara yang berbeda dari biasanya. "Aku menikmati ini Anton. Bersamamu, aku merasa nyaman." Anton menarik Dita sedikit lebih dekat, membuat mereka hanya terpisah beberapa inci. Dada Dita naik turun perlahan, dan dia tidak berusaha menjauh. "Aku juga Dit," bisik Anton. "Mungkin lebih dari sekadar nyaman." Dita tidak menjawab, tapi senyumnya adalah jawaban yang lebih dari cukup. Anton masih menggenggam tangan Dita, merasakan kehangatan yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Perawat itu tidak menolak, justru membalas genggamannya dengan lembut. Ada sesuatu dalam tatapan Dita malam ini, sesuatu yang tidak lagi sekadar profesionalisme. "Kamu yakin ini nggak masalah?" bisik Anton, matanya menatap dalam ke arah Dita. Dita tersenyum tipis. "Sejak pertama kali aku merawatmu, aku sudah tahu kalau kamu bukan pasien biasa buatku Anton." Anton menarik napas dalam. Kata-kata Dita membuat dadanya berdebar lebih cepat. "Kalau begitu," dia menarik Dita lebih dekat. "Aku boleh sedikit egois malam ini." Dita tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, dia hanya menundukkan kepala sedikit, membiarkan wajah mereka semakin dekat. Anton bisa merasakan napasnya yang hangat, aroma lembut dari tubuhnya yang begitu menggoda. Jantungnya berdegup kencang ketika Dita perlahan duduk di tepi ranjang, jemarinya secara naluriah bergerak ke lengan Anton, menyentuh kulitnya dengan sentuhan yang nyaris menggoda. "Aku harusnya nggak di sini lebih lama," gumam Dita pelan, tapi tangannya tidak bergerak menjauh. "Tapi kamu nggak pergi," balas Anton dengan suara rendah. Dita tersenyum, kali ini dengan sorot mata yang lebih dalam. "Mungkin karena aku juga ingin di sini, bersamamu." Anton tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia menarik Dita lebih dekat, merasakan kehangatan tubuhnya yang kini begitu dekat dengan miliknya. Ruangan rumah sakit yang dingin seolah memudar, hanya menyisakan mereka berdua dalam keintiman yang sulit dijelaskan. Dita tidak menolak ketika Anton menyentuh pipinya, mengusap lembut seolah memastikan ini bukan sekadar mimpi. "Kamu manis Dit," bisik Anton. Dita tersenyum malu, tapi tidak menghindar. "Dan kamu, lebih menggoda dari yang seharusnya untuk seorang pasien." Anton terkekeh pelan. "Mungkin aku butuh perawatan lebih dari sekadar obat."
Dita hanya tersenyum, tapi tatapannya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Anton menatap Dita, matanya menangkap kilatan sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan sekadar perhatian seorang perawat terhadap pasien, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Dita tetap duduk di tepi ranjangnya, membiarkan jemari Anton menyentuh kulitnya, mengusap lembut pipi dan lehernya. Napasnya sedikit bergetar, tapi dia tidak menjauh. "Kamu bikin aku susah menahan diri, Dit." Suara Anton terdengar rendah, nyaris seperti bisikan. Dita menelan ludah. "Kamu pasien yang bandel," balasnya dengan nada menggoda, tapi matanya masih terkunci pada Anton. Anton tersenyum miring. "Dan kamu perawat yang terlalu menggoda." Dita tertawa kecil, tapi tawanya segera mereda ketika Anton menariknya sedikit lebih dekat. Jemari pria itu bergerak di sepanjang lengan Dita, menyusuri kulitnya dengan sentuhan yang membuatnya merinding. "Kamu nyaman?" tanya Anton, memastikan. Dita menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku menikmati ini, Anton." Mendengar jawaban itu, Anton semakin berani. Dia menarik Dita lebih dekat, membuat gadis itu kini hampir bersandar ke tubuhnya. Napas mereka bercampur, menciptakan kehangatan di antara ruang sempit yang memisahkan mereka. "Kalau begini, aku mungkin gak akan bisa tidur malam ini," bisik Anton tepat di telinga Dita. Dita tersenyum, matanya berbinar dalam redupnya cahaya kamar. "Mungkin aku memang gak ingin kamu tidur." Anton menatapnya lebih lama, sebelum akhirnya jemarinya bergerak menyentuh leher Dita, mengusapnya dengan gerakan yang nyaris menggoda. Dita menutup mata sesaat, membiarkan sensasi itu mengalir dalam dirinya. Suasana semakin larut dalam keintiman yang tak terbendung, batas antara perawat dan pasien kini benar-benar memudar. Hingga akhirnya bibir mereka saling bertemu. Anton semakin berani, jemarinya mulai bergerak menuju Merapi dan Merbabu. Dita yang tidak mau kalah, jemarinya juga mulai bergerak menuju kawasan terlarang. "Anton, aku sudah tidak bisa menahannya," bisik Dita. "Aku juga, Dit, tapi apa kamu yakin kita akan melakukannya di sini?" tanya Anton. "Tunggu sebentar, aku akan melihat keadaan di luar." Dita kemudian berjalan keluar kamar. Tak lama Dita kembali masuk, tanpa mengucap sepatah kata pun, Dita langsung naik di atas Anton. "Jangan berisik, kita harus menikmati ini tanpa suara," bisik Dita. Anton tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia membiarkan Dita menuntunnya, tenggelam dalam kehangatan yang kini memenuhi ruang sempit kamar rumah sakit itu. Lampu ruangan yang redup semakin memperkuat suasana. Tirai yang menutupi ranjang seakan menjadi batas terakhir antara mereka. Malam ini, di antara keheningan dan desiran napas mereka yang semakin memburu, batas antara perawat dan pasien benar-benar memudar. Setelah selesai, Dita membenahi seragamnya. "Aku harus keluar." Anton tersenyum, "Terima kasih, Dita." Dita membalas senyumannya, "Besok aku libur, dan kamu sudah boleh pulang besok," ujar Dita, lalu memberikan nomor teleponnya kepada Anton. "Kalau begitu, besok setelah pulang kerja, kamu bisa istirahat di rumahku," bisik Anton. "Baiklah, besok kita akan lanjutkan yang lebih dari ini." Dita tersenyum nakal, lalu berjalan keluar meninggalkan Anton. Pagi itu, sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar rumah sakit membangunkan Anton. Dia membuka mata perlahan, merasakan tubuhnya lebih segar dari sebelumnya. Namun, bukan hanya kesehatannya yang membaik, pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian semalam. "Dita," dia menoleh ke samping, tapi ranjang itu kini kosong. Tidak ada jejak kehadiran Dita, seolah semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi. Tapi Anton tahu itu nyata, sentuhan, kehangatan, dan tatapan penuh arti yang mereka bagi semalam. Sebuah ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Tak lama, seorang dokter masuk bersama seorang perawat lain, bukan Dita. "Pagi Pak Anton," sapa dokter itu. "Kondisi Anda sudah cukup stabil. Hari ini Anda sudah bisa pulang." Anton mengangguk pelan. "Terima kasih, Dok." Sesampainya di rumah, Anton langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa. Pikirannya masih dipenuhi oleh Dita, wajahnya, sentuhannya, dan kehangatan yang mereka bagi semalam. Tanpa ragu, Anton mengambil ponselnya dan mengetik pesan. "Aku sudah di rumah. Kalau kamu nggak sibuk, aku kirim lokasiku," ketik Anton dalam sebuah pesan singkat. Tak butuh waktu lama, centang biru muncul di layar. "Oke, aku akan ke sana." Dengan cepat Dita membalas pesan itu. 1 jam kemudian, suara bel rumah berbunyi. Anton segera bangkit dan membuka pintu. Dan di sanalah Dita berdiri.
Anton terkejut. Dita yang berdiri di hadapannya jauh berbeda dari sosok yang ia temui di rumah sakit. Tanpa seragam perawatnya, wanita itu terlihat jauh lebih menggoda. Dita mengenakan tank top hitam ketat dengan belahan leher rendah, dan hanya ditutupi oleh kardigan yang tidak dikancing. Legging hitam panjang membalut pinggulnya dengan sempurna, dan rambutnya yang biasanya diikat kini tergerai bebas, menambah kesan santai namun menggoda. "Kamu," Anton menelan ludah, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dita tersenyum miring, langkahnya masuk ke dalam rumah tanpa menunggu undangan. "Apa aku terlihat berbeda?" tanyanya, suaranya sedikit lebih manja dari biasanya. Anton terkekeh pelan, menutup pintu di belakang mereka. "Aku hampir nggak mengenalimu." Dita duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan anggun. "Jadi, kamu mau langsung melanjutkan yang semalam, atau mau istirahat dulu?" Anton berjalan mendekat, duduk di sampingnya. "Aku penasaran, kenapa kamu menghilang pagi tadi?" Dita menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Mungkin aku hanya ingin melihat, seberapa jauh kamu akan mencariku." Anton terkekeh. "Dan sekarang kamu datang, seperti ini." Dita mengangkat bahu. "Aku ingin tahu, kalau tanpa seragam perawat, apa aku masih bisa membuatmu sulit berpaling?" Anton menatapnya lebih dalam. "Kamu nggak perlu bertanya, Dit." Dita tersenyum, lalu perlahan mendekatkan posisi duduknya. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Anton?" Ruangan itu terasa semakin panas. Anton menelan ludah ketika Dita berdiri di depannya. Wanita itu melepas kardigannya, memperlihatkan tank top hitam ketat yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Bawahannya pun tak kalah menggoda, legging panjang yang menempel pas di kulitnya, memperjelas lekuk tubuhnya yang indah. Anton bersandar di sofa, matanya tak bisa lepas dari Dita. "Kamu sengaja ya?" tanya Anton dengan nada rendah. Dita tersenyum miring, berjalan perlahan ke arahnya. "Sengaja apa? Tahu sendiri," balas Anton. Dita mendekat, lalu duduk di pangkuan Anton dengan percaya diri. Tangannya melingkar di leher pria itu, wajah mereka begitu dekat hingga Anton bisa merasakan napas hangat Dita menyentuh kulitnya. "Aku cuma ingin memastikan," bisik Dita di telinganya. "Kalau semalam itu bukan hanya sebuah kebetulan." Anton terkekeh, tangannya refleks bertumpu di pinggang Dita. "Dan kalau aku bilang aku menginginkannya lagi, bagaimana?" Dita mengusap pelan dada Anton, jari-jarinya bermain di sana, membuat tubuh pria itu semakin tegang. "Maka kita tidak perlu membuang waktu," balasnya dengan suara menggoda. Anton mengerti tantangan itu. Tanpa ragu, tangannya naik, mengusap punggung Dita, merasakan kehangatan kulitnya di balik kain tipis yang dikenakannya. Mata mereka bertemu, dan seolah tanpa kata, mereka tahu kemana arah semuanya akan bermuara. Malam kemarin hanyalah awal. Kini, mereka benar-benar tenggelam dalam api yang telah mereka nyalakan sendiri. Mereka melanjutkan pertempuran semalam dengan lebih buas, bergerak bebas, dan tanpa menahan suara. Sekarang mereka bebas mengeluarkan suara, tidak lagi merasa takut ada yang mengganggu. Suara mereka terdengar jelas di ruangan itu. Setelah cukup lama, akhirnya mereka selesai. Keringat mengucur deras, membasahi mereka. Dita masih duduk di pangkuan Anton, kepalanya bersandar di bahu pria itu. Sentuhan mereka masih terasa hangat, seolah tak ingin segera berpisah. "Kamu nyaman?" tanya Anton pelan, jemarinya mengusap punggung Dita dengan lembut. Dita mengangguk, matanya terpejam. "Aku nggak menyangka, bisa merasa seperti ini." Anton tersenyum kecil. "Seperti apa?" Dita membuka matanya, lalu menatapnya. "Seperti, aku ingin lebih lama di sini." Anton mengusap rambut Dita, menikmati momen yang jarang ia rasakan sebelumnya. Semua terasa begitu alami, seolah mereka sudah lama saling mengenal dan memahami. "Kamu nggak menyesal?" tanya Anton, nada suaranya serius. Dita menggeleng. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saat ini, aku ingin menikmati yang ada di depan mataku." Anton menarik napas panjang, lalu mengeratkan pelukannya. "Aku juga." Mereka berdua memilih untuk tidak terlalu memikirkan masa depan. Malam kemarin dan hari ini adalah milik mereka, dan untuk sementara waktu, itu sudah cukup. Anton menatap Dita yang masih bersandar di dadanya. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar napas mereka yang teratur. Semula, Anton mengira ini hanya kesenangan sesaat, tapi semakin lama dia menghabiskan waktu bersama Dita, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Dia menyukai caranya tertawa, cara dia menatapnya dengan mata penuh arti,
dan cara Dita membuatnya merasa diinginkan tanpa banyak kata. Anton mengusap lembut rambut Dita, membuat wanita itu mengangkat wajahnya dan menatapnya. "Kenapa?" tanya Dita dengan senyum kecil. Anton menatapnya dalam, lalu menggeleng. "Nggak ada, aku cuma ngerasa nyaman sama kamu." Dita tersenyum lebih lebar. "Aku juga." Anton menarik napas dalam. Ini lebih dari sekadar kenyamanan. Ada sesuatu tentang Dita yang membuatnya ingin lebih dari sekadar momen singkat. Dita tersenyum kecil, tangannya menyentuh dada Anton. "Kamu terlihat seperti sedang berpikir sesuatu." Anton mengusap lembut punggungnya. "Aku cuma mikirin, gimana kalau aku nggak mau jauh-jauh dari kamu." Dita mengangkat wajahnya, menatap Anton dengan mata yang berbinar penuh ketertarikan. "Kalau gitu, jangan pergi." Anton terkekeh pelan. "Kamu nggak takut kalau aku makin keterusan?" Dita menggigit bibirnya, lalu menjawab dengan nada menggoda. "Mungkin aku justru menantikannya." "Baiklah, kita akan terus seperti ini," bisik Anton. Dita memeluk Anton lebih erat. "Aku tidak ingin jauh dari kamu, Anton." Mereka berdua terlarut dalam pelukan yang memberikan kenyamanan dan kehangatan. "Dita, kamu baru selesai shift malam, dan kamu harus tidur," ujar Anton. Dita lalu bangkit, "Tapi aku ingin istirahat bersamamu." Anton ikut bangkit, lalu menggandeng tangan Dita untuk mengajaknya ke kamar. Siang itu, mereka berdua terlelap. Sore menjelang, cahaya senja menembus tirai kamar, membangunkan Anton dari tidurnya. Dia membuka mata dan mendapati Dita masih terlelap di sampingnya. Wajahnya terlihat begitu tenang, bibirnya sedikit mengulas senyum bahkan dalam tidur. Anton tersenyum sendiri. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, sebuah kenyamanan yang tidak dipaksakan, sebuah kebersamaan yang terasa begitu alami. Perlahan, Anton mengulurkan tangan, menyelipkan rambut Dita yang berantakan ke belakang telinganya. Wanita itu menggerakkan tubuhnya sedikit, lalu membuka mata. Tatapan mereka langsung bertemu. Dita menatapnya beberapa detik sebelum terkekeh pelan. "Kenapa kamu lihat aku kayak gitu?" "Karena aku nggak ngangka bisa merasa senyaman ini sama seseorang," jawab Anton jujur. Dita mengangkat alis, lalu tersenyum kecil. "Jadi, kamu nggak bosan?" Anton tertawa. "Gimana bisa bosan? Aku malah ketagihan." Dita tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya di dada Anton. Mereka berdua menikmati kehangatan pagi itu tanpa perlu terburu-buru. Tidak ada gangguan, tidak ada beban. "Kalau gini terus, aku takut nggak bisa jauh dari kamu," bisik Dita. Anton mengusap punggungnya pelan. "Kalau kamu takut, jangan jauh-jauh." Dita mendongak, menatap Anton dalam. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka tahu, apa yang terjadi di antara mereka bukan lagi sekadar kesenangan sesaat. Dan untuk saat ini, mereka memilih untuk menikmati setiap detiknya, tanpa peduli pada apa yang mungkin terjadi di luar sana. "Apa kamu mau melakukannya lagi?" tanya Anton. Dita tersenyum, "Aku mau melakukannya kapanpun." Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Tanpa kata-kata, hanya tatapan yang berbicara. Anton mengulurkan tangan, membelai pipi Dita, sebelum jemarinya turun menyentuh dagu wanita itu, mengangkatnya perlahan. Dita tidak menghindar, justru, ia menutup matanya, menikmati sentuhan Anton yang semakin dalam. Hembusan napas mereka semakin dekat, hingga akhirnya jarak di antara mereka menghilang. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang perlahan berubah semakin dalam, semakin menuntut. Anton menarik Dita lebih dekat, merasakan detak jantung mereka yang kini berpadu. Dita merespons tanpa keraguan, seolah telah menyerahkan seluruh tubuhnya untuk pria di hadapannya. Dalam suasana temaram, mereka membiarkan diri hanyut dalam kehangatan satu sama lain. Setiap sentuhan membawa mereka semakin tenggelam, semakin menyatu dalam irama yang hanya mereka berdua pahami. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Anton dan Dita masih terus bersama, entah sudah berapa kali mereka melakukannya. Dita lebih sering tidur di tempat Anton, layaknya sepasang suami istri. Namun, beberapa minggu terakhir, Dita mulai merasa ada yang berbeda dalam tubuhnya. Ia lebih cepat lelah, sering merasa mual di pagi hari, dan yang paling mencolok, haidnya terlambat. Awalnya, ia mengabaikannya, mungkin hanya stres, mungkin hanya kelelahan. Tapi ketika minggu kedua berlalu tanpa tanda-tanda menstruasi, kecemasan mulai menguasainya. Dita berinisiatif untuk mengetesnya. Dita terkejut dengan hasilnya, 2 garis biru jelas terlihat. Dita yang masih penasaran,
memutuskan untuk ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Anton. Tubuh Dita seperti terpaku setelah seorang dokter mengucapkan, "Selamat Bu, Ibu hamil." Dita bingung harus sedih atau senang. Suatu malam, Dita datang ke rumah Anton. Rumah Anton terlihat sepi dan terkunci. Dita mengambil kunci rumah dari dalam tasnya, lalu membuka pintu itu. Ia langsung masuk ke kamar. Di kamar Anton, Dita berdiri di depan cermin. Dengan lembut, ia melepas semuanya, dan membiarkannya tergeletak di lantai. Ia mengambil sepasang lingerie yang telah dipilihnya, sepasang set lingerie hitam kesukaan Anton, dengan desain elegan, mempertegas lekuk tubuhnya dengan cara yang anggun. Dita mengenakan lingerie itu perlahan, setiap gerakan membawa perasaan kebebasan dan kepercayaan diri yang baru. Meski bayang-bayang kehamilannya masih menghantui, di sore itu ia memilih untuk merayakan dirinya. Saat ia melihat bayangannya di cermin, ia tersenyum kecil. Penampilan itu membuatnya merasa kuat, menarik, dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Rasa cemas pun sedikit tergerus oleh keberanian untuk menikmati momen-momen kecil kebahagiaan. Saat pulang kerja, Anton segera masuk rumah. Ia terkejut karena sudah ada Dita yang menyambutnya. Anton tersenyum melihat Dita mengenakan pakaian ia suka. Dita berdiri dengan gaya yang menggoda, rasa capek Anton seketika hilang. Tanpa basa-basi ia segera mendekat ke arah Dita. "Terima kasih sayang, kamu selalu tahu cara untuk menghiburku," bisik Anton. Dita tidak menjawab, ia hanya fokus pada permainannya. Malam itu, mereka kembali tenggelam dalam sebuah dosa. Setelah pertempuran itu selesai, Dita duduk di tepi tempat tidur, menggigit bibirnya dengan gelisah. Anton, yang baru keluar dari kamar mandi, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari wajah Dita. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dita menatapnya ragu-ragu, sebelum akhirnya menarik napas dalam. "Aku rasa, aku harus ngomong sesuatu." Anton meletakkan handuknya dan duduk di samping Dita. "Ada apa?" Dita menatap lantai, tangannya saling meremas di pangkuannya. "Aku hamil." Anton mengernyit. "Kamu yakin?" Dita menelan ludah, lalu menatapnya dengan mata penuh arti. "Aku sudah ke dokter, kata dokter aku positif hamil." Dita lalu memberikan hasil tes yang ia lakukan sendiri. "Ini hasil tes sebelum aku ke dokter." Ruangan mendadak sunyi. Anton menatap Dita, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya. Anton mengusap wajahnya, mencoba memahami situasi ini. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Apa yang mereka jalani selama ini hanya terasa seperti hubungan tanpa beban, sesuatu yang indah, tetapi tidak memiliki arah yang jelas. Dita menatap Anton dengan cemas. "Anton, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Anton tidak langsung menjawab. Ia menatap Dita lama, sebelum akhirnya menarik napas dalam dan meraih tangannya. "Kita akan hadapi ini bersama," katanya lembut. Dita masih terlihat ragu. "Kamu nggak marah?" Anton menggeleng. "Aku nggak marah, dan aku nggak akan lari Dita. Aku akan menikahimu." Mata Dita berbinar, ia langsung memeluk Anton dengan erat. "Terima kasih Anton." Anton membalas pelukan itu. "Saat libur nanti, aku akan menemui orang tuamu untuk membicarakan pernikahan kita, Dita." Untuk pertama kalinya malam itu, Dita merasa lega. Meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan, setidaknya ia tahu, Anton akan menikahinya dan tidak akan meninggalkannya sendirian. 1 bulan berlalu sejak malam penuh keintiman itu. Setelah hasil tes kehamilan menunjukkan bahwa Dita benar-benar mengandung, Anton tidak ragu untuk mengambil tanggung jawab. Ia melamar Dita dengan tulus, bukan hanya karena kehamilan itu, tetapi karena ia benar-benar mencintainya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh makna. Dengan hanya keluarga terdekat dan beberapa sahabat yang hadir, Anton dan Dita mengucap janji suci di hadapan penghulu. Dita tampak anggun dalam balutan kebaya putih, sementara Anton mengenakan setelan jas yang membuatnya terlihat semakin berwibawa. Saat mereka saling menggenggam tangan, Anton menatap mata Dita dengan penuh keyakinan. "Aku janji akan selalu bersamamu, apapun yang terjadi." Dita tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga, aku tahu perjalanan kita tidak mudah, tapi aku ingin menjalaninya bersamamu." Setelah akad selesai, mereka resmi menjadi suami istri. Kehidupan baru pun dimulai, dengan tantangan dan kebahagiaan yang menanti di depan. Malam itu, di kamar pengantin mereka, Anton mendekap Dita dengan penuh kasih. Tidak ada lagi keraguan atau ketidakpastian, hanya kebahagiaan dan kehangatan yang memenuhi hati mereka.
Aku nggak pernah menyesal bertemu denganmu, bisik Anton di telinga Dita. Dita tersenyum, membalas dekapannya dengan erat. Aku juga, Anton. Aku bersyukur karena kita bisa bersama. Dan di bawah cahaya lampu yang redup, mereka merayakan awal dari kehidupan baru yang penuh cinta dan kebersamaan.